Kembali lagi bersama kami di Newsline kali ini. Nah, ini tengah hangat diperbincangkan dalam sepekan ini ya oleh warganet. Kita kembali ke trending topik hari ini soal parkir liar yang banyak dikeluhkan meresahkan warga, terlebih di minimarket. Di Sub DKI Jakarta akan menertibkan jukir parkir ilegal di seluruh minimarket yang ada di DKI atau yang ada di Jakarta ya maksud kami. Betul, dan mayoritas warga Jakarta pun mengapresiasi ternyata terkait dengan aturan baru ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menertibkan juru parkir liar yang ada di sejumlah minimarket khususnya di wilayah DKI Jakarta. Aturan ini tentunya disambut baik oleh sejumlah warga DKI Jakarta karena biasanya mayoritas juru parkir ini justru meresahkan warga. Tidak hanya pihak daripada Dinas Perhubungan DKI saja, namun nantinya juga akan ada kerjasama dengan Satpol PP DKI Jakarta untuk menindak tegas juru parkir liar ilegal yang ada di sejumlah minimarket di wilayah DKI Jakarta. Keresahan warga ini memang muncul karena juru parkir liar ini memintai uang ataupun dana kepada konsumen dari minimarket tersebut. Padahal di depan minimarket yang ada di wilayah DKI Jakarta ini jelas-jelas tertulis bahwa tidak ada pungutan parkir di dalam area minimarket. Anda sendiri pun bisa melaporkan adanya juru parkir ilegal ini melalui aplikasi Jaki. Lalu seperti apa sebetulnya laporan ataupun kita bisa melaporkan melalui aplikasi Jaki? Ikuti saya. Mulai pekan depan, Dishub DKI Jakarta akan menertibkan juru parkir liar di sejumlah minimarket yang bertuliskan gratis parkir. Penindakan dari Dishub DKI Jakarta yang akan bekerja sama dengan Satpol PP ini adalah dampak dari laporan dan keresahan warga DKI Jakarta. Sejumlah warga pun mengapresiasi langkah dari Dishub DKI dan berharap penertiban juru parkir liar ini dapat terlaksana dengan baik. Ya kalau mau ditertibkan ya nggak apa-apa, setuju-setuju aja. Tapi Kakak sendiri merasa terganggu nggak sih dengan ada juru parkir di minimarket, Pak? Ya kadang kalau lagi motornya penuh, kadang membantu bisa mundurin motor. Tapi kalau lagi nggak penuh ya nggak terlalu ini banget sih. Tapi menurut Kakak, misalkan di tulisan minimarket harusnya kan gratis ya, tapi tiba-tiba mereka muncul nih, ngeganggu nggak sih Kak? Atau ya udahlah nggak apa-apa, namanya mereka cari duit di situ gitu, atau gimana? Kalau ngeganggu mah sebenarnya ya agak keganggu lah, kan gratis aturan itu. Karena ada dia aja nggak enak, akhirnya ngasih gitu. Ya bagus lah, kadang mereka juga tiba-tiba nongol gitu yang suka ngeselin. Tapi kadang juga ada yang ngebantu juga kalau misalkan mau beli air atau isi ulang di Indomaret, kadang mereka bantu juga buat nyebrangin juga. Kadang itu yang membantu sih, yang ikhlas buat ngasih meskipun liar gitu. Tanggapan saya boleh-boleh aja begitu, pemerintah mengadakan itu, tapi lihat dulu tukang parkirnya ini memang disuruh sah apa tidak, menurut saya pribadi. Tapi kalau memang hanya sekedar masuk keluar lagi, itu kan meresahkan juga bisa begitu. Jadi nggak jelas. Kudu tiap supermarket, Indomaret segala macam itu harusnya ada yang dipercaya tukang parkir siapa. Menurut saya gitu. Jadi nggak sembarangan asal buka masuk orang walaupun karyawan Indomaret atau yang lainnya kenal siapa dia, apa orang situ, apa orang luar kan gitu. Nah, bagi Anda pemirsa setia Metro TV yang masih menemukan adanya juru parkir liar ilegal, terlebih di sejumlah minimarket yang jelas-jelas tertulis parkir gratis, tapi pada saat berada di minimarket masih saja dimintai biaya ataupun dana dari penjaga parkir dari minimarket tersebut. Jangan khawatir, Anda bisa melipir sedikit di samping minimarket ataupun di seberang minimarket untuk melaporkannya langsung ke Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi Jaki. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu memfoto di mana lokasi tersebut, bisa dilihat dari aplikasi Jaki yang sudah di-download melalui Play Store. Kemudian jangan lupa pencet logo kamera yang berada di bawah dengan tulisan lapor. Kemudian Anda hanya perlu memfoto. Nah, dari foto tersebut bisa langsung melacak di mana lokasi tempat Anda menemukan parkir liar tersebut. Nah, kemudian bisa Anda tambahkan ataupun laporan, misalkan saja di daerah yang berada di Jakarta Pusat, katakanlah Kuitang, masih ditemukan adanya parkir liar yang memintai uang di minimarket yang bertuliskan gratis, gitu ya. Nah, kemudian bisa dipilih selanjutnya. Nah, dari situ nanti akan ada pilihan kategori, misalnya Anda memilih untuk parkir liar. Nah,
dari tinjauan laporan, dari langkah terakhir yang ada di aplikasi Jaki akan tertera foto yang Anda kirim, kemudian alamat di mana terdapat parkir liar tersebut, laporan Anda, dan juga yang paling penting ini adalah identitas dari para pelapor yang berada di aplikasi Jaki ini privacy ataupun tidak akan di-up di publik, sehingga identitas Anda akan aman dan juga terjaga seperti itu. Nah, tentunya harapannya aturan daripada Dishub DKI Jakarta ini tidak hanya berlaku di minimarket yang menggratiskan biaya parkir, namun juga akan berlaku di sejumlah tempat-tempat umum yang ada di DKI Jakarta agar tidak ada lagi pungutan-pungutan liar untuk memintai dana biaya parkir. Dari Jakarta, Arvio Adijoy, Metro TV. Ya, isu ini tengah ramai jadi perbincangan di media sosial begitu ya, banyak keluhan-keluhan masyarakat. Nah, ini sebenarnya berawal dari viralnya juru parkir liar yang berada di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat, Jason, yang ternyata meminta uang sebesar Rp100.000 untuk 2 mobil. Ya, itu agak tidak masuk akal ya untuk hanya parkir beberapa menit untuk singgah ke convenience store begitu atau ke minimarket, tapi dipatok langsung harga 100.000, dan bahkan banyak masyarakat yang mengeluhkan biasanya ketika datang ke minimarket begitu ya atau ke tempat-tempat tertentu biasanya nggak ada tuh tukang parkirnya kan. Tapi begitu keluar masuk mobil atau masuk naikin motornya tiba-tiba langsung prit gitu. Atau ada gitu ya kan, langsung minta uang begitu ya. Dan banyak yang meresahkan juga, ini keluhan sejumlah masyarakat dan juga keluhan kita juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya parkir di minimarket atau di gerai retail, apotik begitu kan, itu semuanya juru parkir. Nah, ini kita juga masih bingung nih membedakan yang legal dan juga ilegal seperti apa begitu. Berarti kalau misalnya tidak mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan, itu berarti parkir liar semua dong yang selama ini kita temui. Nah, kita juga sebenarnya merasa diresahkan adalah karena seringkali juru parkir liar ini bukan jadi terkesan memaksa gitu ya dalam meminta bayaran ketika memarkirkan kendaraan kita. Nah, bahkan juga sering disebut oleh warganet sebagai tukang palak begitu, Jason. Ya, bukan juru parkir. Jadi banyak yang ketika dikasih misalnya di bawah 5.000 atau di bawah 10.000 itu merasa kurang terima. Ya, memang ada beberapa kasus seperti itu, walaupun ada beberapa juga yang masih menerima dengan seikhlasnya begitu ya, Naila ya. Dan dari fenomena-fenomena yang terjadi ini tentu melahirkan pro kontra. Ada yang kemudian setuju dengan wacana penertiban dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang Dishub Jakarta maksud kami yang berjanji untuk menindak jukir liar di ibu kota di Jakarta, saya ralat lagi, termasuk yang berada di setiap minimarket. Dan Kadishub sendiri, Syafri Liputo ini mengatakan akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk menertibkan juru parkir liar. Nah, tapi yang kita pikir mekanismenya akan seperti apa ya nantinya? Apakah mudah untuk menertibkan juru parkir liar yang sudah tersebar ini ya wilayahnya di Jakarta dan juga sejumlah wilayah lain ya, misalnya Syafri Liputo menyebut persoalan juru parkir liar ini merupakan tindak pidana ringan katanya. Nantinya juru parkir liar yang melanggar akan disidang di tempat, kemudian lewat koordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan diharapkan bisa memberikan efek yang jera. Jadi sebetulnya untuk juru parkir liar ini ada tindak pidananya ya, ada undang-undang KUHP-nya. Maksimal 9 tahun penjara jika memang terbukti berprofesi sebagai juru parkir liar dan meresahkan masyarakat. Iya kan, sebenarnya sudah ada aturannya, tapi kan kemudian praktiknya di lapangan. Nah, ini nih yang kemudian susah gampang dan juga jadi tantangan, karena memang kebanyakan yang kita tahu mereka-mereka yang berprofesi sebagai juru parkir liar baik itu di minimarket dan sejumlah tempat retail misalnya atau di ruko-ruko, itu kan biasanya dari warga-warga sekitar misalnya. Dan kemudian tidak bekerja sama atau memang tidak digandeng oleh retail ataupun minimarketnya. Jadi memang mereka tuh ya inisiatif sendiri begitu mencari mata pencaharian di sana. Memang sih ini banyak yang kemudian meresahkan. Tapi kalau dari sisi para yang melakukan profesi juru parkir liar ini sendiri menyatakan kalau ada penertiban ini mereka juga sebenarnya merasa keberatan karena banyak yang mengandalkan profesi juru parkir liar ini sebagai bisa dikatakan mata pencaharian untuk utama. Betul, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sampai menyekolahkan anak itu menggunakan profesi ini. Nah, berarti kalau misalnya nanti benar-benar tidak boleh lagi atau ditertibkan gitu ya atau dirazia, nantinya mereka akan seperti apa? Akan lebih banyak pengangguran dong kalau tidak ada juru parkir liar ini. Nah, identifikasi lokasi juru parkir liar juga masih terus didiskusikan, masih terus dibahas sampai saat ini begitu ya. Dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai juru parkir liar di area minimarket
sulit dihilangkan karena pemerintah Provinsi Jakarta juga melakukan pembiaran dan adanya pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya juru parkir liar. Selama ini memang Pemprov DKI tidak pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang komprehensif, yang rigid, yang transparan, di mana kebijakan ini harusnya dijadikan umbrella ataupun payung hukum di dalam penyelesaian para parkir liar yang ada di minimarket. Nah, nantinya aturan itu dibikin untuk memberi ruang kepada para juru parkir untuk menjadi juru parkir tetap atau mereka diangkat sebagai karyawan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI tentunya agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini juga dapat mencontoh Pemprov DKI terhadap yang dilakukan atau sudah dilaksanakan di Pemprov Bali, di mana di sana parkir semuanya gratis akan menjadi pekerjaannya atau juru parkirnya ditanggung oleh Pemprov. Dan pemirsa menanggapi adanya kebijakan Dishub untuk menertibkan parkir liar di minimarket di Jakarta, beberapa juru parkir ini mengaku kecewa karena kebijakan ini dirasa dapat menghilangkan mata pencarian mereka dan para juru parkir menyebut mereka tidak pernah memaksa para pengunjung untuk membayar, melainkan hanya membayar secara sukarela. Katanya dari Dishub ini mau melarang adanya tukang parkir di minimarket. Kalau tanggapan dari Mas gimana, setuju atau enggak? Ya gimana ya, kalau kita bilang kita setuju ya kita kagak ada penghasilan. Kita bilang kita setuju ya takutnya ada pencurian, nanti siapa yang mau tanggung jawab? Kan begitu doang sih. Ya. Tapi kalau Mas merasanya penting adanya juru parkir maksudnya di minimarket? Ya gimana ya? Ya menurut saya sih, mungkin menurut semua orang juga penting lah. Karena kalau emang ada yang jaga aja bisa motor bisa hilang, apalagi nggak ada yang nggak jaga gitu loh. Wah, kayaknya kita kurang setuju lah Kak, kayaknya Kak. Iya Kak, soalnya kan berkata kan gimana Kak ya, tanya dia juga gitu Kak. Ya itu doang sih Kak. Kita juga ibaratnya kan kalau ini kan ngebantu juga Kak. Kalau ada orang-orang ini kita ngebantu, kayak kita bisa beres-beresin kayak gitu Kak. Nah, kalau ada kan biar katakan biar kagak ada kehilangan Kak, kayak gitu dong Kak kita. Saya sih sangat tidak setuju ya, karena ini mata pencaharian kita sehari-hari. Kalau tidak ada pelajaran kita nggak mau ngasih keluarga, nggak ada gitu. Emang satu-satunya ini pencarian kita setiap hari di sini. Tapi menurut Bapak penting adanya tukang parkir di minimarket ini? Saya rasa sih penting, karena ini kan untuk menjaga beberapa kendaraan yang parkir di sini. Adapun kendaraan yang di sini kan berupa mobil dan motor, sepeda juga ada di sini gitu. Terus sebenarnya ada pemaksaan nggak sih untuk membayar gitu dari customer kalau ada juru parkir? Kalau biasanya sih kita terserah ya, terserah orang mau ngasih berapa kita terima. Ya kalau nggak mau ngasih ya nggak apa-apa, silahkan. Ini kan juga bukan otoritas kita juga gitu kan. Ya, kita juga akan melihat kalau tadi komentar dari para pelaku juru parkir liar. Tapi bagaimana dengan komentar-komentar dari para pengguna kendaraan yang biasanya ini juga memberikan uangnya untuk para juru parkir liar ya. Di Instagram coba kita lihat ada @M2Interior Production. Paling nggak ikhlas kasih duit ke tukang parkir. Mending kasih ke Pak Ogah yang jaga di U-turn. Mereka bantuin kita buat stopin kendaraan lain katanya. Putaran begitu ya. Ya udah ikhlasin aja, kalau udah dikasih ikhlasin aja ya. Kita lihat lagi dari Abimanyu, masih ragu nih kalau parkir liar bakalan hilang dari Indonesia. Dan kemudian dari @Uy Harinto sekian, tukang parkir aja kelahi karena tak dibayar. Padahal saya duduk di motor nggak kemana-mana katanya, tapi tetap ditarikin juga. Seperti orang Malaysia nih sepertinya ya. Kita lihat lagi dari Setiana 72 sekian-sekian. Memang UMKM kecil kalau ada tukang parkir. Kasian UMKM kecil katanya. Ada juga Red Velvet sekian, parkir di minimarket, warteg, apotek, ATM, dan lain-lain sangat meresahkan. Padahal nggak harus dibantu, gampang parkir sendiri katanya. Ya, jadi banyak yang masih
ini ya kayaknya tidak setuju begitu ya, atau kurang sreg nih dengan kehadiran para juru parkir liar yang dianggap meresahkan masyarakat. Iya, tapi sebenarnya seperti apa nanti ya mekanisme penertiban? Katanya kan Dishub akan melakukan penertiban ataupun razia ini pada pekan depan. Nantinya kan seperti apa? Apakah memang bisa benar-benar ditertibkan? Satu sisi juga ini menjadi mata pencaharian buat mereka sebagai juru parkir, dan sisi lainnya juga katanya dari pajak parkir ini bisa menjadi retribusi keuangan untuk pemerintah daerah juga. Begitu. Betul, nanti kita akan cari tahunya tapi dari kacamata sisi orang yang retail begitu ya, atau di usaha retail dan juga minimarket. Bagaimana nih kalau dari kaum usaha, apakah kemudian setuju kalau ada parkir liar atau tidak, atau juru parkir liar atau tidak? Tapi kami akan hadirkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.